Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di dalam video pembelajaran matematika kali ini kembali lagi bersama Bu Fadilah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang masih sama garis dan sudut dengan submateri yaitu sudut. Oke, kita mulai aja ya pembahasannya. Selamat menyimak. Nah, di sini ada yang disebut dengan sudut. Nah, sudut ini terbentuk dari perpotongan dua sinar garis. Bisa kita lihat di sini ada sinar garis PA dan sinar garis PB. PA dan PB. Nah, yang disebut sudut itu adalah jarak dalam besaran derajat dari dua sinar ini. Dua sinar PA dan PB-nya. Nah, penulisan sudut itu dengan simbol seperti ini simbolnya. Dan P ini kita boleh membalikan A dan B. Misalkan penulisannya jadi B, P, A. Nah, itu boleh. Yang penting titik sudutnya, ini disebutnya titik sudut ya, titik sudutnya tetap sama. Nah, untuk besaran penuh sudut, jadi sudut itu satu putaran ya. Satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, ada macam-macam penamaan sudut. Nah, bisa disebut juga nama sudut istimewa. Ada yang disebut dengan sudut lancip. Nah, sudut lancip ini besarannya antara 0 derajat sampai dengan 90. Kurang dari 90. Jadi sampai dengan 89, bla bla bla. Itu masih disebut sudut lancip. Nah, kalau 90 derajat itu disebutnya sudut siku-siku. Penyiku. Atau bisa dibilang juga sudut yang tegak lurus. Ini. Nah, ini yang sudut tumpul. Tadi dibilang sudut lancip, kenapa? Karena titik sudutnya lancip. Biar mempermudah penghafalan ya. Jadi kalau yang sudutnya lancip, tajam, itu disebutnya sudut lancip. Tapi kalau yang ujungnya seperti ini nih, agak melebar, itu disebutnya sudut tumpul. Nah, besaran sudut tumpul itu antara lebih dari 90, karena 90-nya udah siku-siku, lebih dari 90 sampai dengan kurang dari 180 ya. 180-nya tidak dihitung. Itu disebut sudut tumpul. Nah, ya, selanjutnya ada sudut lurus. Nah, sudut lurus ini besaran 180 derajat. Jadi, misalkan titik sudutnya itu di tengah ya. Nah, ini dia perpotongan garisnya tuh lurus. Jadi kayak membentuk satu garis aja. Itu sebutnya sudut lurus, besarannya pasti 180 derajat. Nah, yang kelima ada sudut refleksi atau bisa disebut juga sudut refleks. Nah, ini besarannya adalah dari lebih dari 180 sampai dengan kurang dari 360. Itu sudut refleks. Atau ya sudut yang paling besar kali ya. Karena dia kayak tolak belakangnya kan sudut lancip nih. Yang ini kan sudut lancip. Nah, belakangnya itu disebutnya sudut refleksi. Belakang sudut. Nah, ini juga sama, yang ini sebutnya sudut lancip nih. Tapi kalau belakangnya itu disebut sudut refleksi karena besar sudutnya besar sekali, lebih dari 190. Nah, yang terakhir itu ada satu putaran penuh yang tadi udah. Jadi paling maksimum sudut itu dapat terbentuk 360 derajat. Nah, gimana cara mencari sudut yang dibentuk dari dua jarum jam? Nah, jarum jam ini kan ada dua garis ya, ada yang jarum pendek sama jarum panjang. Garis kita sebut aja jarum itu adalah garis. Ada dua garis.
Nah, untuk menghitung sudutnya itu kita bisa bagi dua, jadi jarum pendek dan jarum panjangnya. Pergeseran dihitung dari angka 12. Misalnya, ini kan 12. Angka 12. Satu putaran waktu adalah sama dengan 12 jam. Kenapa 12 jam? Karena dia mengulang lagi. Kayak misalkan jam 14.00 itu disebutnya jam 2. Ngulang lagi. Satu putaran sudut sama dengan 360. Nah, satu putaran ini nih 360. Berarti jarak dari sini sampai sini berapa derajat? Yaitu 360 dibagi 12. Banyaknya angka ini. 12. Jadi satu lompatan ini itu 30 derajat. Nah, untuk jarum panjang itu pergeserannya dihitung dari angka 12 juga sama. Nah, satu putaran waktu itu sama dengan dia itu 1 menit ya. Jadi kan di sini biasanya ada titik ya sampai 5 kalau nggak salah 5. Nah, itu dia tetap dihitung sampai 60 menit. Nah, 1 menitnya itu ini 1 menit ya. 1 menitnya itu adalah 6 derajat, didapat dari 360 bagi 60. Nah, cara menghitung sudut jamnya bagaimana, kan ini baru cara mencari rumusnya ya. Oke, kita coba pukul 03.30. Nah, kita bagi jadi jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendeknya adalah 3 bagiannya ini 30 menit itu kita ubah jadi jam. Caranya tinggal dibagi 60 karena kan 1 jam itu 60 menit. Jadi 3 jam 30 per 60 jam. Jadi udah dirubah ke jam ya. Kali 30 derajat. Nah, ini gimana cara menghitungnya? Kita hitung satu-satu. Jadi 3 kali 30 per 60 kali 30. Kayak gini. Jadi ini kan pecahan campuran ya. Nah, cara gampangnya biar nggak usah dirubah ke pecahan biasa, kita satu-satu aja. 3 kali 30 per 60 kali 30 juga sama. Nah, hasilnya menjadi 3 kali 30 itu 90. Ini kita coret aja ya, bisa. Nah, kita bagi 6 bagi 30 bisa juga. Ada kelipatannya yaitu 5. 3 kali 5 itu 15. Jadi sudut yang jarum pendeknya adalah 105. Misalkan kita gambar di sini deh. Jarum pendeknya itu angka 3. Dan jarum panjangnya 30 gini. Oh, sorry. Kan ini dia 3 ya. Nah, ini dia agak menjorok ke sini. Oh, udah pas nih jamnya di sini. Udah pas. Jadi dia nggak pas di angka 3 persis ya. Jadi agak mau menuju ke angka 4. Nah, ini jarum panjangnya adalah 30. Kan menitnya ada 30. Dikali 6 derajat. Sama dengan 180 derajat. Kita bisa lihat dari angka 12 sampai ke 6 itu dia lurus ya. Garis lurus berarti dia 180 derajat. Nah, untuk menghitungnya itu angka besar dikurangi dengan angka kecil. Yang angka besarnya itu adalah, atau bisa dibilang dengan selisih ya, kita mencari selisihnya. Angka besar dikurang angka kecil. 180 dikurang 105, hasilnya 75 derajat. Jadi besarannya itu adalah 75 derajat. Nah, di kasus yang kedua, ada sedikit perbedaan. Kalau misalkan jawabannya itu, jawaban di sini ya, kalau misalkan yang 75 ini ternyata hasilnya bukan, misalkan hasilnya itu adalah lebih dari 180 atau misalkan 200 deh. 100. Nah, kalau misalkan hasilnya 200 itu nggak bisa kita jadi jawaban. Kenapa? Karena kita mencari sudut yang terkecil. Sudut yang terkecil. Nah, kalau udah lebih dari 180,
maka harus dikurangi dengan 360. Jadi 360 dikurang 200 seperti itu. Nah, ini ada contoh soal lagi. Nah, gimana cara kita mencari sudut antara pukul 8:10? Dari jarum pendeknya dulu ya. Kita tulis 8, 10/60. 60-nya dapat dari mana tadi? Karena kita rubah ke dalam bentuk jam. Jadi 10 menit dibagi 60 menit. 10/60 dikali 30. Nah, cara menghitungnya juga sama. 8 dikali 30, 10/60 dikali 30. Nah, hasilnya 8 kali 30, 240 ditambah, ini bisa kita coret. Jadi 5 juga ya. 5 kali 1, 5. Jadi 245 derajat. Nah, jarum panjangnya itu 10 kali 6. Sama dengan 60 derajat. Sudut antara dua jarum jamnya jadi 245 dikurang 60. Yang besar kurang yang kecil ya tadi. Hasilnya 185. Karena 185 itu lebih dari 180, walaupun bedanya dikit ya, tetap kita kurangi dengan 360. Jadi 360 dikurang 185. Hasilnya 175 derajat. Yang jadi jawaban adalah yang ini, 175. Karena kan antara 185 dengan 175 itu lebih kecil 175. Kita mencari sudut yang terkecil. Nah, di sini ada hubungan sudut selanjutnya. Hubungan sudut itu ada 3. Jadi, misalkan sudut, ini ada 2 sudut ya, dari A ke B itu sudutnya berpelurus. Nah, di sini ada garis yang memotong keduanya, garis C nih, potong keduanya, membentuk sudut X dan sudut Y. Nah, kalau dijumlahkan jadinya 180 derajat. Karena tadi kan kalau berpelurus itu hasilnya 180. Jadi kalau ada 2 sudut yang terbagi dari garis lurus ini, maka penjumlahan sudutnya jadi 180 derajat. Nah, yang berpenyiku juga sama, tapi jumlah sudutnya yang berbeda, yaitu 90 derajat. Nah, kalau bertolak belakang, jadi sudut yang bertolak belakang itu sudutnya sama. Sudut 2 dan sudut 4 itu besarannya sama persis. Sudut 1 dan sudut 3 itu besarannya juga sama persis. Itu kalau bertolak belakang. Nah, contoh soalnya nih, misalkan ada sudut, ini dia, coba kita lihat di sini, dari P ke R. Nih, lurus. Jadi sebutnya sudut berpelurus. Nah, kalau berpelurus berarti jumlah sudut ini dan ditambah ini hasilnya 180 ya. Yang ditanyakan apa? Besar RQT. RQT. Untuk mencari tahu sudut RQT, kita harus cari tahu dulu besaran X-nya. X-nya berapa? Tadi RQT ditambah sudut TQP itu 180 derajat. Nah, kita rubah RQT-nya ke dalam persamaan ini. 3X derajat ditambah 20 derajat. Tambah TQP-nya itu 2X derajat. Tambah 2X derajat sama dengan 180 tetap. Nah, variabel yang punya huruf, variabel itu huruf, itu kita jumlahkan. Ini jumlahkan yang apanya? Angkanya aja. 3 ditambah 2 itu 5. 5X ditambah 20 hasilnya 180 derajat. Nah, ini yang 20-nya pindah ke kiri. Jadi dikurang. Jadi 5X sama dengan 180 dikurang 20 derajat. Hasilnya 160 derajat. Lewat deh. Nah, X-nya itu 160 derajat dibagi 5 sama dengan 32 derajat. Itu baru X-nya aja. Yang ditanyakan adalah besaran sudut RQT. Itu kita balik lagi ke persamaannya.
Tadi kan persamaannya 3x derajat ditambah 20. Nah, x-nya ini kita ganti 32. Jadi 3 kali 32 ditambah 20. Hasilnya, ibu salah. Ini harusnya kali 3 ya. Kali 3 itu jadi 96. Ini bukan 84. Jadinya 116 derajat. Oke. Nah, berakhir sudah pembelajaran sudut kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.